Contoh nih, ada orang yang pakai peci. Biasanya otomatis dia mau ibadah. Iya. Apalagi peci juga singkatan. Apa tuh? Peci itu pria yang layak untuk dicintai. Gitu. Atau pakai gamis. Gamisan singkatan. Gak mau nolak kalau diajak seriusan. Jadi ada orang yang kadang nanya, kamu kapan nikah? Suka tanya gitu sih. Suka sering. Kamu kapan nikah? Kamu kan sebalikin lagi. Kamu kapan mati? Soalnya sama itu. Iya sama. Jodoh, rezeki, maut itu Allah yang ngatur. Tapi sebenarnya lihat tuh nggak perlu khawatir tentang ekonomi atau tentang utang sebetulnya. Kenapa ini? Karena kan toh nanti lahir batinnya Lia, aku yang nanggung. Kenapa ini? Karena kan toh nanti lahir batinnya Lia, aku yang nanggung. Harusnya aku yang di sana. Aku tuh ngerasa kayak lagi di padang pasir gak sih? Enggak orang lagi di kafe. Sih lagi di padang pasir. Emang gitu, aku tuh kalau ngelihat jodoh suka hilang kesadaran ya. Emang gitu, aku tuh kalau ngelihat jodoh suka hilang kesadaran ya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up lur? Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Ya ayyuhan nabi wal kawkabu turri. Anta imamul hadra sultanuhul ghaibi. Anta imamul hadra. Sahabat semua dimanapun Anda sedang bahagia saat ini, alhamdulillah hari ini berkesempatan lagi bikin video. Dan ya setelah sekian lama nih gak ketemu Mbak Lia, dan sekarang ketemu lagi. Masya Allah, makin cantik, makin sehat, makin panjang umur, makin berkah rezekinya. Harusnya gitu ya. Dan siang hari ini kita gimana nih? Di Ajudan Kopi. Ini slogannya abdi negara dan wirausaha, usaha berkah tanpa riba. Nah ini bagus banget ya teman-teman. Dari Ajudan Kopi ini slogannya usaha berkah tanpa riba. Kenapa? Karena kalau kita riba dibuat modal itu bisa menjadi musuh Allah guys, dan usahanya nggak akan berkah. Boro-boro untung yang ada masuk neraka gitu ya. Jadi sebaik-baiknya usaha adalah usaha yang dimulai dengan modal sendiri tanpa uang-uang yang haram, apalagi uang riba. Nah, itu aja pesannya. Kita akan langsung aja ngobrol sama Mbak Lia nih. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Terakhir kita ketemu kapan ya? Waktu kita lamaran. Karena namanya masih Lia kan ya? Masih ya. Lia tuh singkatan ya. Apa tuh? Langsung jadi istri Gus Aldi. Kameramen kok sewot terus ya? Dari tadi lihat sewot terus. Aduh. Lia, gimana? Ngobrol apa nih kita siang ini? Sambil nunggu makanan ya. Ada Mas juga nanti buat kamu pulang. Oh iya, aku mau tanya nih. Mumpung sekarang kan aku lagi habis kontrak nih kerjaan. Oh, tadinya kerja nih? Tadinya kerja tuh sekarang? Ya, sekarang tuh pengen tanya tips biar rezeki kita lancar tuh gimana ya? Oh, emang gitu manusia ya? Kalau lagi nganggur baru nanya dia. Kalau kemarin lagi kerja enggak nanya. Karena lagi dapat duit banyak. Tapi itu ya manusiawi ya, ketika Allah memberikan kita kekurangan, itu otomatis Allah sedang pengen kita itu lebih dekat. Yeah. Salah satunya ini nih, mencari solusi atas rezeki untuk mendekatkan diri pada Allah. Bagus itu ya. Jadi sebenarnya nggak sulit sih ya, nggak sulit ngomongnya nih aku, nggak sulit ngomongnya. Kalau jalaninnya nggak tahu. Jadi cara mempermudah rezeki datang itu, yang pertama Nabi sering katakan kita banyak bersedekah. Sedekah tuh luas ya. Yeah. Bisa sedekah di saat sempit itu lebih utama sih. Misalkan kita punya uang pas-pasan, cuma ada sisa gaji kemarin misalkan, lalu kita sedekahin setengahnya. Insya Allah nanti Allah kasih baliknya lagi, mungkin nggak 10 kali lipat, berdasarkan keikhlasan itu. Sedekah, karena Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Sebutkan Nabi Muhammad itu adalah ajwadun nas, orang yang paling dermawan dari semua manusia itu Nabi Muhammad SAW. Maka dikatakan ajwadu bil khair minarihil mursalah. Kedermawanan Nabi itu ibarat angin yang berhembus, jadi nggak ada hitungannya. Nabi itu kalau udah ngeberi, idza yu'ti la yakhshal faqr. Kalau udah ngeberi nggak takut miskin Rasulullah. Jadi ngasih aja, keluar terus hartanya Rasulullah. Nggak mikirin nanti Allah ngasih lagi gimana, nggak mikirin. Itu yang pertama, mungkin kita bisa tiru Nabi Muhammad. Banyakin sedekah,
Karena sedekah salah satu keran untuk memperbanyak rezeki kita. Yang kedua, banyak sholat duha. Tahu ya sholat duha ya? Iya, tahu. Yang sholat duha itu, ini buat penonton juga, dimulai dari ketika matahari terbit itu udah mulai bisa sholat duha sampai dengan nanti sekitar mau tengah-tengah atau menjelang zuhur. Ada yang nanya ke aku, jam 10, jam setengah 11 boleh nggak sholat duha? Boleh. Tetap boleh. Bahkan afdolnya sholat duha itu nggak terlalu pagi. Jam-jam orang lagi sibuk kerja kita sholat duha tuh. Jam 10 itu bagus banget, afdol. Di dalam sholat duha juga salah satu sholat yang nggak pernah ditinggalkan Rasulullah seumur hidup. Tuh, sholat duha tuh istimewa. Jadi ada satu hadis diriwayatkan Abu Hurairah, beliau katakan, Ausonil Khalili bisalasin la ada uhunna hatta amut. Jadi Rasulullah tuh nggak pernah meninggalkan amalan-amalan ini sampai beliau meninggal semasa hidupnya, yang diwariskan kepada Abu Hurairah. Yang pertama itu sauma salasati ayyami min kulli syahrin. Beliau berpuasa 3 hari setiap bulan Hijriah, Rasulullah. Yang kedua, wassalatid duha. Jadi salat duha itu nggak pernah ditinggalin sama Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah wanaumi ala witri. Jadi sholat witir sebelum tidur. Rasulullah itu senantiasa melaksanakan 3 amalan ini dan nggak pernah ninggalin itu. Dia suka sholat duha? Suka, alhamdulillah ya. Insya Allah rezekinya lagi ditahan nih. Begitu dikasih nanti miliaran ya. Kayak gitu kan. Itu tadi juga gitu. Jadi kita jangan terlalu hitung-hitungan kalau masalah materi sama Tuhan gitu. Karena apa yang Tuhan kasih itu kan sebenarnya nggak setimpal juga dengan yang kita lakukan. Ibadah dikit tapi banyak banget hartanya. Itu tadi. Yang ketiga, ulama bilang banyak membaca suratul waqiah. Suratul waqiah itu bagus dibaca ba'da subuh, ba'da asar, sama ba'da isya. Karena itu insya Allah akan membuat kita nggak akan menyentuh kemiskinan. Ya, mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan tadi bisa nganterin Lia terutama nih buat rezekinya bisa makin lancar. Oh, tadi juga sholat duha kenapa? Di dalam tubuh kita ini kalau nggak salah ada 120 persendian yang itu harus disedekahkan setiap hari. Jadi kayak ruas-ruas ini kan sendi-sendi gitu. Kalau dihitung banyak. Nah sebanyak itu harus diberikan sedekah setiap harinya. Nah 2 rakaat sholat duha itu udah melunasi sedekah semua yang ada di tubuh kita persendian itu. Makanya orang yang sholat duha yang pertama dia pasti sehat gitu. Karena persendiannya nggak akan punya utang tuh ibaratnya setiap hari. Yang kedua dia rezekinya akan bertambah. Kayak gitu ya. Ini alhamdulillah makanan udah datang ya. Sarapan ini ya. Jadi aku tuh ngerasa kayak lagi di padang pasir gak sih? Enggak, orang lagi di kafe. Sih lagi di padang pasir. Emang gitu. Aku tuh kalau ngelihat jodoh suka hilang kesadaran ya. Emang gitu. Aku tuh kalau ngelihat jodoh suka hilang kesadaran ya. Ku tak bahagia melihat kau bahagia dengannya. Aku terluka. Makan tisu juga nih, makan tisu. Oke. Oh iya, Mas Aldi. Ada tips-tipsnya nggak ya buat kita atau siapapun itu buat bisa gampang buat melunasi utang? Utang? Iya. Ini pas banget nih, baju bayar hutang. Kalian iklan ya, buat teman-teman yang pengen punya baju gini, kalian bisa langsung hubungi Gus Aldi Store, nanti beli di situ. Ini kaos dakwah. Kenapa aku nulis-nulis gini biar orang pada aware. Banyak orang yang senang minjem tapi nggak senang bayar, gitu kan? Tapi ini pertanyaan bagus ya dari Lia. Gimana cara kita tuh mudah melunasi utang? Melunasi utang itu yang pertama bayar sih ya. Pertama bayar. Tapi bayar itu kan punya proses untuk mencukupi pembayaran itu. Jadi Nabi SAW katakan orang yang mau ngelunasin hutang itu dia harus punya niat untuk melunasi. Karena kebanyakan orang nih ketika dia minjem, dia niatnya bukan mau melunasi, tapi hanya untuk mencukupi kebutuhan dia aja. Setelah itu malah niat ngilang. Iya nggak sih? Iya benar. Pernah nggak kamu minjemin duit ke orang, besoknya ngelihat dia belanja, terus kita tagih, kita diblokir? Pernah ngalamin gitu? Buat kalian yang merasa seperti itu, makan tanah aja. Kesel ya?
Dia foya-foya, kita pas lagi butuh duit, Nabi malah galakan dia, gitu kan. Itu tuh orang-orang yang begitu, ya kemungkinan Allah nggak akan ngasih kemampuan untuk bayar utang, karena niatnya bukan mau melunasi, niatnya untuk menghindari. Gitu. Terus yang kedua, itu tadi kalau belum lunas utang, lebih baik kita datangi orang yang utang itu, kita minta keringanan untuk diberikan waktu lagi. Lalu ada doa yang diamalkan cucunya Nabi Muhammad, namanya Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Hasan ini senantiasa mengamalkan doa ini, dikasih sama Rasulullah lewat mimpi tuh. Jadi waktu itu kisahnya Hasan lagi kesulitan untuk membiayai rakyatnya, biaya rakyatnya. Biasanya dia tuh dikasih dalam 1 tahun itu sejumlah uang sama Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah ini kaya dan senantiasa ngasih biaya untuk Hasan. Hasan dibagi-bagian lagi ke rakyat. 1 tahun itu kirimannya nggak datang. Kalau dulu kan nggak ada HP ya, bingung. Nggak bisa email juga, bingung. Gimana kok kiriman nggak datang-datang? Nah, ceritanya karena rakyat udah pada kelaparan, ada yang segala macam gitu. Hasan ini mau nulis surat ke Sayyidina Muawiyah. Begitu mau nulis surat, ketiduran, dia mimpi ketemu kakeknya Nabi Muhammad. Lalu di dalam situ diajarkan doa. Doanya tuh Allahumma qdif fi qalbi raja'ak waqta rajai amman siwak hatta la arju ahadan ghairak. Itu doanya kayak gitu. Nanti mungkin aku tulisin. Iya, boleh. Biar bisa diamali. Itu artinya, ya Allah, tanamkan di dalam hatiku rasa berharap hanya kepada Engkau, dan hilangkan di dalam hatiku rasa berharap kepada selain Engkau, dan tumbuhkan hingga aku ini nggak berharap pada siapa-siapa lagi kecuali hanya kepada Allah, gitu. Doanya seperti itu, diamalin tuh sama Sayyidina Hasan. Pagi sore. Tapi nggak langsung juga ya. Jadi sekelas cucu Nabi aja, dia ngamalin doa tuh perlu waktu beberapa hari dan istiqomah. Pagi sore, kayak minum obat deh. Dan kalau minum obat kan nggak langsung terus sembuh gitu, kan nggak mungkin. Jadi beberapa ada waktunya lah gitu. Kadang kan kita gitu ya, pengen masalah tuh selesai saat kita berdoa gitu. Mungkin juga gitu. Terus beberapa kali seperti minum obat. Hasan ngamalin itu beberapa hari, dan tiba-tiba tuh datang surat permintaan maaf dari Sayyidina Muawiyah. Mintaan maaf bahwa kiriman datangnya telat. Dan ternyata tahu nggak, kiriman datangnya 2 kali lipat. Jadi ini doa ampuh nih ya. Ampuh buat teman-teman yang pengen utangnya lunas, rezekinya lancar. Ini bisa juga ngamalin doa yang tadi tuh. Allahumma qdif fi qalbi raja'ak waqta rajai amman siwak hatta la arju ahadan. Ada satu lagi doa tuh yang diajarkan Nabi untuk ngelunasin hutang. Jadi waktu itu ada sahabat di masjid, ibadah aja. Itu ibadah. Kok sahabat semua demen masjid ya, datang ke masjid. Tapi ini ibadahnya lain, 24 jam. Masjid terus. Rasulullah bingung nih, ada apa nih? Ditanya. Kamu ada masalah apa? Terus dia bilang, Rasulullah, saya sedang punya masalah besar dan saya punya hutang yang melilit leher saya. Lazimat nih. Jadi kata Rasulullah, mau nggak kamu saya ajarin satu doa? Kata Rasulullah, mau ya Rasulullah. Itu berkahnya orang di masjid tuh ya. Rasulullah diajarin, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabatid din wa qahri rijal. Itu isinya bagus banget doa itu. Jadi minta dihilangkan kesedihan, terus minta dihilangkan kemalasan, dan minta hutangnya dilunasi, dan kemarahan dari orang-orang yang jahat. Kadang kan kita di jalan takut dijahatin orang. Nah, doa ini ampuh untuk melindungi diri kita tuh. Itu juga aku tulisin lagi buat lihat. Nah, itu teman-teman, jadi mudah-mudahan dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad ini bisa kita amalin. Dan insya Allah utang kita juga bisa lunas gitu. Tapi sebenarnya lihat tuh nggak perlu khawatir tentang ekonomi atau tentang utang sebetulnya. Kenapa ini? Karena kan toh nanti lahir batinnya Lia, aku yang nanggung. Kenapa ini? Karena kan toh nanti lahir batinnya Lia, aku yang nanggung. Harusnya aku yang di sana dampingimu dan bukan dia. Garing. Oh iya Mas Aldi, aku mau tanya lagi nih. Kira-kira tips buat mencari atau dapetin jodoh buat masa hidup yang lebih baik? Wah, ini kayak pertanyaan yang menjurus ke masa depan ini guys. Tapi kayaknya netizen juga banyak yang punya pertanyaan begitu. Saya nyari jodoh tuh kan
sudah dijanjikan. Jodoh itu gimana kita ya? Kalau kitanya berusaha menjadi orang baik, insya Allah Allah akan kasih jodoh yang terbaik. Tapi perlu digarisbawahi ya, jodoh yang terbaik itu bukan persis sama kebaikan kita. Contoh, ada orang yang hafal Quran, cewek hafal Quran. Lalu dia ternyata dapat jodohnya prianya kurang bener. Lalu ditanya, apakah Allah nggak adil? Kan janjinya ngasih yang terbaik. Jadi yang terbaik itu terbaik buat Allah. Kenapa terbaik buat Allah? Barangkali kalau mereka menikah, yang satu ahli maksiat, satu ahli ibadah, yang ahli maksiat bisa tobat karena ibadah si ceweknya, yang cewek bisa dapat pahala karena mendakwahi suaminya. Gitu. Jadi kita kadang nggak boleh suuzon dengan takdir yang Allah kasih. Cuma memang kita tidak boleh pesimis juga. Kalau kita pengen dapat jodoh yang baik, kita juga harus baik. Gitu. Karena biasanya Allah akan menghadiahkan sesuatu yang bagus pada orang yang bagus. Gitu. Yang kedua, sering-sering berkumpul di tempat yang baik. Kenapa? Karena tempat yang baik itu pergaulannya baik, insya Allah akan ketemu dengan orang baik. Kebayang kalau kita tiap malam di diskotik nih, kita mau dapat suami ustadz, bisa juga. Ustadz jarang yang masuk diskotik. Masuk ngapain juga, bingung aku ya. Gitu. Jadi sering nongkrong atau kumpulnya di tempat-tempat yang baik. Di tempat-tempat yang baik kan bisa pengajian, atau kalau anak pesantren ya di pesantren, atau ke rumah guru ngajinya, atau ke tempat-tempat yang ada ilmu di sana, walaupun bukan ilmu agama tapi ada ilmu di sana. Karena biasanya orang yang disibukkan dengan ilmu dia jauh dari maksiat. Gitu. Terus yang ketiga, lihat pakaiannya. Nah, orang itu juga identik dengan penampilan. Betul nggak sih? Jadi kalau penampilannya sopan, biasanya orangnya sopan nih. Kalau penampilannya soleh, kemungkinan dia punya kesolehan walau beberapa persen. Gitu. Contohnya ada orang yang pakai peci, biasanya otomatis dia mau ibadah. Apalagi peci juga singkatan. Peci itu pria yang layak untuk dicintai. Gitu. Apalagi kalau ngelihat orang pakai sarung. Sarungan juga singkatan nih. Sarungan itu sayangnya tulus tanpa mengumbar angan-angan. Wah. Jadi kalau ngelihat orang pakai peci, pakai sarung, ya otomatis mau ibadah nih. Atau pakai gamis. Gamisan singkatan. Gak mau nolak kalau diajak seriusan. Jadi itu juga bisa ngelihat dari penampilan seorang. Semakin sering dia pakai pakaian yang sopan dan agamis, maka bisa diambil kesimpulan orang ini cinta kepada ibadah agama gitu. Lalu yang terakhir ya minta sama Allah. Karena jodoh, maut, rezeki itu udah digarisin dari sononya gitu ya. Jadi ada orang yang kadang nanya, kamu kapan nikah? Suka tanya gitu sih. Suka sering. Kamu kapan nikah? Kamu sebalikin lagi. Kamu kapan mati? Soalnya sama itu. Iya, sama. Jodoh, rezeki, maut itu Allah yang ngatur. Itu tuh nggak bisa kayak apa mengubah itu gitu. Kita hanya bisa menerima. Kamu kapan nikah, Lia? Kamu kapan mati, Bu? Gampang banget ya. Gampang. Ini kita duduk udah lama banget ya. Pegel gak sih? Kita sambil makan. Nah ya. Kamu lebih suka duduk apa diri? Duduk boleh, berdiri juga boleh. Duduk boleh, berdiri doang. Aku lebih suka rebahan sebenarnya. Tapi dibandingkan duduk sama diri, aku lebih suka duduk sebenarnya. Kenapa? Karena duduk itu mengandung makna istirahat kan. Iya. Kenapa aku lebih suka istirahat? Karena udah capek banget ngejar perhatian kamu. Iya. Kenapa aku lebih suka istirahat? Karena udah capek banget ngejar perhatian kamu. Saat kau terlalu rapuh, pundak siapa yang tersandar? Aduh, udah deh guys. Ini makin kesini makin nggak bener obrolannya. Jadi udah bener-bener. Kita akan lanjut makan. Udah gitu aja mungkin videonya ya. Masih banyak Lia, sehat-sehat selalu. Makasih juga atas jawabannya. Buat teman-teman semua yang pengen Lia ada lagi di video channel YouTube aku, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa follow Instagram Lia apa? Emilia Sutisna 21. Emilia Sutisna 21. Mudah-mudahan kita doakan Mbak Lia sehat, Amin. cepat dapat kerjaan lagi, Amin. ya rezeki dan semuanya Allah kasih yang berkah. Amin. Jauh dari riba dan dari hal-hal yang nggak berkah. Amin. Masih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallallahu ala Nabi Muhammad.